وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-144 dan setelahnya dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil sekarang adalah orang-orang yang beriman. Setelah sebelumnya ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang munafikin, sifat yang ada pada mereka berupa loyalitas terhadap orang-orang kafir, cenderung senang menyepakati, mencocoki orang-orang kafir. Inilah munafikin. Kata-katanya senantiasa miring, tidak ada pujian untuk Islam dan kaum muslimin. Nampaknya saja bahwa dia berada bersama dengan kaum muslimin secara umum, tapi dia membatinkan, menyimpan sesuatu yang sangat busuk dan jelek dalam dada mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Kalau Islam mendapatkan kemenangan, maka mereka sempit dada. Dan kalau Islam dan kaum muslimin mendapatkan musibah, bencana, mereka sangat gembira. Inilah munafikin. Loyalnya mereka terhadap orang-orang kafir. Maka mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Mudzabdzabin, orang munafikin ini mudzabdzabin. Pembicaraan kita munafik nifakun akbar. Nifak itu dibagi menjadi dua oleh para ulama kita. Nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqadi itu nifak akbar. Artinya keyakinannya memang keyakinannya orang kafir yang dia miliki. Nifak i'tiqadi. Ini yang dikatakan fid darkil asfali minan nar, di dalam kerak api neraka paling bawah. Adapun nifak amali, dia seorang muslim mukmin, tapi ada beberapa perbuatannya yang itu merupakan ciri-ciri para munafikin, walaupun dia belum munafik, yang dia keluar dari agamanya. Nifak amali sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang munafikin pasti memiliki sifat ini. Dan ada juga kaum muslimin yang memiliki sifat ini tapi belumlah dia menjadi kafir. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salas. Ayat atau tanda bahwa orang itu munafik adalah 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia dusta. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari janjinya, dia tidak tepati. Wa idza tumina khana, dan kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Kemudian yang keempat ditambah di riwayat yang lain, wa idza khasama fajara. Kalau dia bertikai, dia curang. Kalau dia bertikai, dia curang. Dia memanfaatkan apapun untuk dia sebagai pemenang. Apapun dan bagaimanapun dia harus menjadi pemenangnya. Ini sifatnya munafikin. Wallahul musta'an. Kalau dia munafik pasti ini ada pada dia.
Tapi belum tentu kalau ada ini pada dia berarti dia sudah munafik akbar. Nifak amali namanya. Tetap kita berusaha, berupaya untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat ini. Sifat al-kadhib, adamul wafa, khianat, dan yang keempat adalah al-fujur. Barakallahu fiik. Dusta, tidak menepati janji, khianat, dan curang. Barakallahu fiikum. Yang semestinya yang dimiliki orang mukmin kebalikannya. Dia harus jujur, barakallahu fiikum, dan dia harus menunaikan janji, kemudian amanah, kemudian yang terakhir as-sidq ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Karena merupakan ciri khasnya orang munafikin, loyalnya kepada orang-orang kafir. Maka orang-orang mukmin diingatkan oleh Allah, wahai kalian orang-orang beriman, jangan kalian memiliki sifat ini, sifat loyal terhadap orang kafir. Mencintai mereka, dekat dengan mereka, barakallahu fikum, bersahabat kental dengan mereka, mengungkapkan rahasia-rahasia kaum muslimin terhadap mereka. Ini tidak pantas. Menjadikan mereka sebagai pemimpin juga tidak pantas. Apalagi mengangkat mereka menjadi penguasa yang menguasai kaum muslimin, sama sekali tidak pantas. Subhanallah. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian menjadikan orang kafir itu sebagai wali, sebagai pemimpin kalian, sebagai teman kalian, sahabat karib kalian, penasehat kalian. Subhanallah. Jangan. Karena perbuatan ini sama seperti perbuatannya orang-orang munafikin. Loyal terhadap orang-orang kafir, ini perbuatannya munafikin. Wahai kalian orang yang beriman, jangan pernah melakukan perbuatan yang sama. Baik. Kalau cuma sekedar teman, terlalu banyak orang saleh untuk Anda jadikan teman, untuk jadikan sahabat, untuk jadikan penasehat. Terlalu banyak dari orang-orang yang baik dari kalangan kaum muslimin. Maka Allah mengingatkan, disinilah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina." Maukah kalian memberikan Allah Subhanahu wa taala alasan untuk mengadab kalian? Yakni ketika kalian loyal terhadap orang-orang kafir, mencintai mereka, bersahabat karib dengan mereka, membocorkan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada mereka, menjadikan mereka pemimpin, pelindung kalian. Ini alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab kalian. Karena perbuatannya perbuatan nifaq. Perbuatan nifaq. Subhanallah. Ini alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab kalian. Kemudian Allah mengingatkan kembali tentang orang munafikin ini. Jangan kalian, wahai orang-orang mukmin, memiliki sifat yang sama dengan sifatnya orang-orang munafikin, yang loyalnya terhadap orang kafir. Allah mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ini, nifaq i'tiqadi, nifaq akbar, fid darkil asfali minan nar, berada di dalam kerak api neraka paling bawah. Subhanallah. Baik. Di ayat yang lain, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah mengumpulkan orang-orang munafikin dan orang-orang kafir dalam neraka jahanam semuanya. Baik. Sudah kita katakan, orang-orang munafikin mau menipu Allah Subhanahu wa taala.
Mau menipu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka menipu kaum muslimin, mengatakan diri sebagai seorang muslim mukmin padahal kafir. Sehingga kaum muslimin menilai sesuai dengan yang zahir, akhirnya tinggallah orang-orang munafik ini di tengah-tengah kaum muslimin padahal dia kafir sesungguhnya. Subhanallah. Di hari kiamat juga mereka pengen dikiranya bisa dan berlaku perlakuan seperti ini atau perbuatan seperti ini, menipu atau berpura-pura. Kalau di dunia mungkin mereka berhasil, mereka disikapi dengan sikap sebagai seorang muslim, diberi salam dan seterusnya, muamalah dengan kaum muslimin, dilindungi hartanya, dilindungi nyawanya. Tapi di hari akhirat mereka juga mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Mereka bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya ini bersama dengan orang-orang mukmin, kaum muslimin." Sebagaimana dulunya mereka bersumpah di hadapan Rasulullah, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Bersumpah di hadapan Rasulullah bahwa dia sebagai seorang muslim mukmin. Padahal bukan. Di hari akhirat juga mereka mau bersumpah di hadapan Allah bahwa dia sebagai seorang muslim mukmin. Awal-awalnya masih tetap bersama dengan kaum muslimin, sampai tiba saatnya dia harus terpisahkan. Subhanallah. Yauma yaqul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unduruna naqtabis min nurikum. Ketika mereka semua berjalan beriringan, munafikin dan muslimin berjalan beriringan di hari kiamat. Tapi orang-orang munafikin sudah jelas tidak ada cahaya yang mereka miliki. Tidak ada cahaya mereka. Yang ada cahayanya adalah orang-orang yang beriman. Apa yang mereka katakan? Unduruna naqtabis min nurikum. Karena dulunya di dunia memang cuma ngikut-ngikut, sekedar-sekedar. Unduruna, mereka mengatakan, wahai kaum mukminin, tunggu kami. Naqtabis min nurikum, agar supaya kami mendapatkan bias dari cahaya yang kalian miliki. Karena gelap, yang memiliki cahayanya orang-orang mukmin dan cahaya memiliki bias. Baik. Naqtabis min nurikum. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Maka orang-orang mukmin pun, malaikat pun mengatakan, irji'u warakum, kembali ke dunia, karena cahaya ini didapati di dunia. Faltamisu nura, carilah cahaya ini di dunia. Allah telah menyatakan, faman lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka dia tidak pernah bisa memiliki cahaya. Maka dalam kondisi mereka tetap berjalan dengan kaum muslimin, faduriba bainahum bisurin lahu bab, dibuatlah benteng, tembok yang sangat besar, pemisah antara orang-orang beriman dan orang-orang munafikin di hari kiamat. Faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-adab. Pintu dan area yang kaum mukminin berada dalamnya ada rahmat, dan sementara daerah atau wilayah yang di wilayah orang-orang munafikin adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih mencoba untuk berteriak memanggil, alam nakum ma'akum. Wahai, tidakkah dulunya kita di dunia sama, salat berjamaah, buka bersama, gotong royong, kerja bakti. Tidakkah kita masih bermuamalah dulu di dunia? Alam nakum ma'akum. Bahkan terkadang ikut perang juga, membela kaum muslimin. Qalu bala. Orang-orang mukmin pun mengatakan, iya dulunya di dunia engkau atau kalian bersama dengan kami. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Akan tetapi kalian mengecoh, menipu diri kalian sendiri.
Nampaknya kalian menipu kaum muslimin, tapi sebenarnya kalian menipu diri kalian sendiri. Fatantum anfusakum wa tarabbastum, dan dulunya kalian di dunia senantiasa menanti kehancuran Islam dan kaum muslimin. Berharap kehancuran kaum muslimin. Itu yang ada pada kalian. Wa tarabbastum wartabtum, dan berikutnya kalian di dunia itu raib, ragu-ragu, tidak yakin. Tidak yakin, tidak pasti. Wartabtum raiba. Keraguan ini tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima di sisi Allah. Yang ada dan diterima di sisi Allah adalah al-yaqin. Barakallahu fikum. Akidah yang kokoh. Adapun ar-raib wasyak wad-dabdabah, ini artinya kurang lebih sama. Goyang, goncang, tidak kokoh, labil. Tidak pasti, tidak jelas. Barakallahu fikum. Wartabtum wa gharratkumul amaniyu, dan kalian ditipu oleh angan-angan. Dikiranya sifat nifak yang mereka miliki ini akan menyelamatkan mereka di dunia dan di hari akhirat. Di dunia iya, mungkin. Hartanya tidak diapa-apain, nyawanya juga tidak diapa-apain. Tapi di hari akhirat harus mereka dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Itulah orang munafikin. Maka tempatnya yang paling cocok, kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Mereka orang-orang munafikin ini berada di kerak neraka paling bawah, dan engkau tidak akan pernah mendapati untuk mereka seorang penolong pun. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang mau tobat. Pintu tobat terbuka untuk siapapun. Kaum muslimin yang berlaku dosa, maksiat, dosa besar, pintu tobat terbuka untuk mereka sebelum datangnya kematian. Orang munafikin yang ragu-ragu, masih ada pintu tobat terbuka untuk mereka selama mereka masih hidup. Silakan. Baik. Orang kafir juga untuk mereka masih ada pintu tobat terbuka untuk mereka. Silakan tobat. Orang musyrikin sehebat apapun kesyirikannya, pintu tobat tetap terbuka untuk mereka. Pintu tobat masih ada selama dia masih hidup. Baik. Maka Allah mengatakan, memberikan busyra untuk siapapun, berita gembira, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang taubat. Para pelaku maksiat, orang-orang munafikin, musyrikin, kufar, kalau mereka tobat, maka Allah Maha mengampun. Terus bagaimana tobat itu? Apa sekedar berhenti begitu saja? Tidak. Karena boleh jadi dia berhenti karena alasan kesehatan, karena alasan ekonomi, karena alasan ketidaknyamanan, karena alasan perasaan dan seterusnya. Atau karena takut atau khawatir. Baik. Sebab berhentinya itu apa? Yang menjadikan berhenti melakukan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan apa? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka bukan tobat. Dia tidak lagi minum khamr hanya karena tidak ada duit, atau karena alasan kesehatan dokter melarang, tidak boleh lagi minum khamr, tidak boleh lagi ngerokok, tidak boleh lagi ini dan itu. Alasan kesehatan, bukan tobat. Tidak diberi pahala dan keutamaan oleh Allah untuknya. Illal ladzina tabu wa aslahu. Orang yang tobat harus berlaku baik, bukan cuma sekedar berhenti dari kesalahan dan dosa, bukan. Dia harus memperbaiki diri, melakukan amal soleh. Karena ada juga orang katanya tobat, ya masuk Islam, tapi di Islam juga tidak ada, hatta ke masjid juga tidak pernah, hatta Jumatan juga tidak. Baik. Puasa juga enggak.
Tidak tahu ini masuk kemana ini ceritanya ini. Subhanallah. Katanya sudah masuk Islam. Hanya karena apa? Pernikahan. Tobatnya berhentinya dia dari kekufuran bukan karena Allah, tapi karena pernikahan. Gara-gara nikah dia syahadat. Tapi tidak ada manfaat syahadat dia itu kalau dia tidak melakukan konsekuensi syahadat itu. Tidak ada islah. Orang yang tobat harus wa aslahu, berlaku baik, beramal soleh. Wa atasamu billahi, i'tisam, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlasu dinahum lillah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu. Inilah syarat tobat. Kalau ini sudah dilakukan, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itulah yang dianggap bersama dengan orang-orang yang beriman. Inilah syarat tobat. Baik. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan Allah, kalau sawfa, kalau dalam bahasanya semoga. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan semoga, berarti pasti. Baik. Allah mengatakan wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan Allah akan memberikan untuk orang-orang yang beriman ajran 'azima, pahala yang sangat besar. Baik. Ini siapapun, terbuka pintu tobat untuk mereka. Para pelaku maksiat dari kalangan muslimin, mukminin, para munafikin yang nampaknya sebagai seorang muslim padahal kafir, orang-orang musyrikin yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang kafir yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala, pintu tobat masih terbuka untuk mereka. Dengan catatan illal ladzina amanu wa aslahu wa atasamu billah faulaika. Baik. Wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu mu'minina ajran 'azima. Ini barakallahu fikum nasihat untuk kita semuanya agar supaya tetap berlaku ikhlas lillahi subhanahu wa taala dan beramal saleh. Barakallahu fikum, berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa taala dan senantiasa tobat dan tobat. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.